Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, homili pagi hari ini saya isi dengan katekese yang diberi judul Berdoa Tak Kunjung Henti. Ya. Mengikuti sabda Tuhan hari ini. Next, doa. Apakah itu? Doa berarti mengangkat hati dan budi menuju Allah atau memohon hal-hal baik kepadanya sesuai dengan kehendaknya. Jadi doa harus selalu berkaitan dengan hal-hal baik. Kalau kita diserempet anak muda, lalu kita tenono ya, nanti ketabrak gerobak bakso. Itu bukan doa, itu kutuk. Doa selalu mengharapkan yang baik, mendoakan hal-hal, meminta hal-hal baik. Jadi kalau ada lagu lemah teles Gusti Allah sing bales, kita mengharapkan yang baik, bukan yang buruk. Sebab doa merupakan rahmat Allah yang datang untuk berjumpa dengan manusia. Doa Kristen ialah relasi anak-anak Allah yang personal dan hidup dengan Bapa mereka yang maha baik, dengan putranya Yesus Kristus, dan dengan Roh Kudus yang tinggal dalam hati mereka. Next, jadi mengapa berdoa? Pertanyaan balik, mengapa tidak? Sebab jika tidak berdoa lalu berbuat apa? Belajar tanpa berdoa, bekerja tanpa berdoa, berprestasi tanpa berdoa? Mungkin bisa, tetapi orang bisa dapat kehilangan arah. Sebab melalui penciptaan Allah memanggil setiap makhluk dari ketiadaan. Kita, saya dan Anda pernah tidak ada. Dan suatu saat akan tidak ada di dunia ini. Kita ini ciptaan. Dan sebagai ciptaan, manusia tidak mampu mengenal penciptanya, namun memiliki kerinduan akan Dia yang telah menciptakannya. Perjumpaan dengan Allah inilah doa. Next. Mengapa berdoa? Sekali lagi pertanyaan balik, mengapa tidak? Sebab doa membantu kita mengenal Allah. Memang tidak pernah sempurna pengenalan kita akan Dia, namun tetap lebih baik mengenal Dia daripada tidak sama sekali. Selain itu, doa membantu kita mengenal diri kita sendiri, atau lebih tepat, mengenal kehendak Allah atas diri kita sendiri. Doa memberi inspirasi untuk tujuan hidup kita, untuk penegasan arah hidup kita, bahkan sampai yang paling konkret, bagaimana mengatur hidup kita. Next, bagaimana berdoa? Mazmur merupakan puncak doa dalam perjanjian lama. Mazmur, doa yang tak terpisahkan baik personal maupun komunal dan diilhami oleh Roh Kudus, memadahkan perbuatan Allah yang luar biasa dalam penciptaan dan sejarah keselamatan. Tuhan Yesus mendoakan Mazmur dan membawanya dalam kepenuhan. Seluruh seruan-seruannya, doa-doanya, apalagi pada saat-saat sengsaranya, adalah kutipan-kutipan dari Mazmur. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adalah kutipan dari Mazmur. Jadi, Mazmur tetap merupakan unsur esensial dan permanen dari doa gereja yang cocok untuk setiap orang dalam segala macam kondisi dan waktu. Itu sebabnya dulu ada lagu antar bacaan, tapi sekarang tidak. Harus mendoakan responsolir psalm, Mazmur tanggapan. Segala doa-doa dalam Ekaristi, juga doa liturgi resmi gereja, haruslah sedekat mungkin dengan Mazmur dan doa-doa dalam kitab suci. Next, bagaimana Tuhan Yesus mengajar kita berdoa?
Selain berdoa dengan mazmur pujian dan permohonan, Tuhan Yesus mengajar kita berdoa Bapa Kami. Namun Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan berdoa apa, melainkan Ia mengajarkan bagaimana berdoa. Sikap batin yang perlu untuk doa yang benar: 1. Kemurnian hati yang mencari kerajaan Allah dan mengampuni musuh. 2. Iman yang teguh dan bersifat kemuritan. 3. Dan sikap berjaga-jaga yang melindungi dari pencobaan. Next. Bagaimana komunitas Kristen yang pertama di Yerusalem berdoa? Pada awal kisah para rasul tertulis bahwa dalam persekutuan pertama di Yerusalem yang diajari kehidupan doa oleh Roh Kudus, kaum beriman bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Kisah para Rasul bab 2 ayat 42. Jadi ada dua hal: memecahkan roti dan berdoa. Itu sudah sejak gereja perdana. Next, bagaimana tradisi gereja perdana di Yerusalem itu dilanjutkan sampai sekarang? Pemecahan roti adalah Ekaristi, Misa Kudus, yang kita rayakan sekarang ini sudah 2000 tahun dan masih akan berlangsung terus-menerus. Memang yang kita miliki sekarang adalah buah dari perkembangan selama 20 abad. Tetapi pada pokoknya inti upacaranya sama dengan yang dilakukan oleh para rasul sebagaimana diwariskan oleh Tuhan Yesus sendiri. Sedangkan berdoa adalah pendarasan mazmur, dilanjutkan sekarang oleh para biarawan biarawati, juga para imam wajib itu menurut hukum gereja mendoakan ofisi ibadat harian. Itu mazmur. Next, mana? Apa hubungan semua penjelasan di atas dengan doa rosario bulan ini? Praktik doa rosario berkembang dari kebiasaan para rahib mendaraskan mazmur yang terdiri dari 150 bab. Mazmur itu 150 bab. Jadi kalau mendoakan rosario 3 kali, itu dianggap itu sama dengan sudah membaca mazmur seluruhnya 150 bab. Sebab dulu para rahib yang buta aksara belum bisa membaca, diperbolehkan mengganti pendarasan mazmur itu dengan doa pengganti yang mudah diingat. Misalnya doa Bapa Kami, dan untuk mengingat sudah berapa doa Bapa Kami yang didoakan, dibuat pengingat dengan simpul pada tali pinggang. Silakan dilihat itu pakaian para pertapa, rahib dan rubiah dengan simpul pada tali pinggang. Untuk menghitung sudah berapa kali berdoa, sama seperti rosario kita sekarang. Para Dominikan dan Dominikanes yang di tengah itu Suster Dominikanes malahan membawa rosario besar di pinggang mereka. Saya itu cuman ditaruh di kantong saja, dibawa kemana-mana, ditaruh di bawah bantal, tapi jarang didoakan. Jangan ditiru ya, dibawa kemana-mana, tapi juga perlu didoakan. Para Dominikanes kalau berdoa rosario tinggal tarik dari pinggang, diputar di pinggangnya saja, tidak perlu dilepas karena besar-besar. Pakaian mereka sudah membantu mereka untuk berdoa tanpa henti. Dan bagaimana perkembangannya dari doa Bapa Kami menjadi Salam Maria? Devosi kepada Santa Perawan Maria sudah berkembang sejak awal kekristenan. Kita ingat doa syukur agung selalu menyertakan Santa Perawan Maria. Para rahib jugalah yang mengembangkan doa Salam Maria. Dari bagian pertama yang bersumber pada kitab suci, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Itu adalah doa, itu adalah salam malaikat Gabriel kepada Maria.
Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, itu doa Elisabet ketika Maria mengunjunginya. Dan melengkapi dengan bagian kedua yang berangkat dari pengalaman iman umat, pengalaman iman kita semua. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Next, ada 150 mazmur. Mengapa doa rosario hanya terdiri dari 50 kali Salam Maria? Bukankah mendoakan rosario 3 kali berarti sudah mendoakan Salam Maria 150 kali? Sama dengan jumlah mazmur dalam kitab suci. Selain itu, pendarasan doa Salam Maria yang menggantikan pendarasan mazmur bagi rahib buta huruf pada abad ke-14 mulai disertai dengan renungan-renungan akan hidup Yesus, peristiwa-peristiwa rosario. Next, jadi doa rosario bukan berpusat pada Maria, melainkan pada Yesus. Tentu saja iman Kristiani berpusat pada Allah Tritunggal. Kita tidak berdoa kepada Bunda Maria, kita berdoa bersama dengan Bunda Maria. Atau lebih tepat lagi, Bunda Maria yang berdoa bagi kita, yang terus-menerus mendoakan kita, sebagaimana setiap ibu tidak pernah berhenti berdoa bagi anak-anaknya. Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah Ordo Predicatorum, seorang pendoa yang saleh, mulai membakukan doa rosario seperti yang kita punya sekarang pada abad ke-13. Semangat ini dilanjutkan oleh para biarawan dan biarawati Dominikan. Next, sejarahnya sederhana saja. Bagaimana dengan kuasa rohani doa rosario? Ada sekian banyak peristiwa ajaib yang mendorong pimpinan gereja menghimbau umat berdoa rosario. Peristiwa terbesar yang melatar belakangi penetapan tanggal 7 Oktober sebagai peringatan Santa Maria Ratu Rosario adalah peristiwa kemenangan pasukan Kristen melawan pasukan Turki pekan pertama Oktober 1571. Itu gambarnya. Tapi bukan hanya soal perang menang perang, kita kuasa rosario, kuasa doa, khususnya doa rosario, berlaku dari banyak hal-hal yang kita sendiri mungkin sudah mengalaminya. Yang sifat apa yang menjadikan doa rosario memiliki kuasa rohani? Yang pertama, sifat sederhananya. Siapa saja dapat mendoakannya, cukup menghafal doa-doa pokok Bapa kami Salam Maria, kemuliaan orang sudah dapat berdoa. Kedua, sifat perenungannya. Doa yang diulang membuat orang makin masuk ke dalam perenungan akan misteri hidup Yesus. Doa yang diulang membuat orang makin bernafaskan doa. Itu aneh ya, akhir-akhir ini memang saya harus mengakui baru akhir-akhir ini. Kalau maklum sudah di atas 50 tahun ya, jadi biasa jam 1, jam 2, jam 3 terbangun. Langsung aku percaya karena Allah sampai tidur lagi. Entah selesai, entah tidak selesai, terserah. Yang penting bisa tidur lagi. Tetapi doa yang diulang terus-menerus menjadikan hidup kita bernafaskan doa. Dan yang ketiga, sifat pendidikannya. Doa rosario membentuk orang menjadi tekun, sederhana, terfokus, mengenal diri sendiri di hadapan Allah. Dan yang paling penting memang, practice makes perfect. Kita mungkin bisa tahu banyak teori-teori tentang doa, tapi doa hanya dapat berbuah kalau kita melakukannya. Maka saya menghormati sungguh saudara-saudari Anda semua yang setiap hari dalam bulan rosario ini berdoa. Rosario, entah bersama-sama di gereja sebelum misa harian atau sendiri di rumah masing-masing bersama keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Doa membantu kita mengenal Allah dan mengenal diri kita sendiri di hadapannya. Amin.